Hai parents, salam sehat, keluarga bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Marlin Antonio. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah buku bestseller internasional yang membahas tentang bagaimana mengasuh anak, khususnya remaja, dengan cinta dan logika. Pembahasan dalam video ini bersumber dari buku Parenting Teens with Love and Logic, karya Jim Fay dan Foster Cline. Ini bukanlah buku panduan biasa yang berisi nasihat klise. Ini adalah sebuah manual taktik tingkat tinggi. Materi di dalam buku ini dirancang untuk membekali pikiran dengan kecerdikan emosional, mengajarkan bagaimana meredam argumen hanya dengan satu kalimat, dan bagaimana mengembalikan tanggung jawab langsung ke pundak anak remaja yang membuat masalah. Orang yang cerdik tidak bekerja keras untuk mengubah orang lain. Mereka mengubah strategi, dan orang lain akan menyesuaikan diri dengan sendirinya. Jangan biarkan energi terkuras habis oleh emosi yang sia-sia. Pelajari taktiknya, kuasai pikirannya, dan jadilah arsitek dari setiap situasi. Silahkan menyimak series video ini hingga akhir. Part 1, Love and Logic Parents Grow Up. Mengasuh remaja itu, wah, rasanya kayak masuk ke level baru dalam sebuah game ya. Aturan yang dulu berhasil tiba-tiba nggak berlaku lagi. Nah, hari ini kita bakal ngulik sebuah pendekatan keren dari buku Parenting Teens with Love and Logic. Kita akan lihat gimana satu telepon yang bikin panik justru jadi titik balik buat sebuah keluarga, memaksa mereka merombak total cara mereka mendidik anak. Oke, coba deh bayangin sebentar. Anda lagi santai di rumah, mungkin udah larut malam. Tiba-tiba telepon bunyi. Suara apa sih yang paling bisa bikin jantung kita sebagai orang tua rasanya mau copot? Buat banyak dari kita, jawabannya yaitu daring telepon di waktu yang enggak wajar. Yap, ini dia telepon dari polisi. Panggilan yang enggak ada satuun orang tua di dunia ini yang mau terima kan? Rasanya tuh dunia berhenti berputar sesaat dan semua ketakutan terburuk kita jadi nyata. Nah, inilah yang persis terjadi sama seorang ibu namanya Tammy. Coba bayangkan gimana perasaan Tammy saat itu. Anaknya Jake umurnya 16 tahun dan dituduh melakukan kejahatan. Wah, ini bukan lagi mimpi buruk ya. Ini adalah momen krusial yang bakal menguji semua yang mereka yakini sebagai orang tua. Panggilan telepon ini benar-benar jadi ujian besar. Momen inilah yang memaksa orang tua Jack buat ngacak, buat lihat lagi cara mereka mendidik selama ini. Dan pasti muncul pertanyaan di kepala mereka, di mana ya salahnya kita? Jadi, biar kita paham konteksnya, hubungan mereka tuh emang udah nggak baik-baik aja. Jack ini digambarkan sebagai anak yang murung, penyendiri, dan cuma mau ngobrol sama orang tuanya kalau ada maunya aja. Nah, hubungan yang udah retak ini sebentar lagi bakal pecah total karena krisis yang baru aja dimulai. Nah, ini bagian yang menarik banget nih. Orang tua Jack mulai sadar kalau cara mereka ngasuh anak selama ini ternyata justru jadi bagian dari masalahnya. Mereka sadar kalau mereka itu kejebak dalam sebuah pola yang mereka namain sendiri perangkap WJDGI. Dengerin deh pengakuan Tammy ini. Jujur banget kan mereka ini tipe orang tua penyelamat. Selalu ada buat beresin masalah anaknya, selalu ngelindungin dia dari konsekuensi. Dikasih semua yang dia mau hasilnya nol besar. Anaknya sama sekali nggak punya rasa hormat. Ini contoh klasik banget gimana niat baik bisa jadi bumerang. Sampai-sampai mereka bikin singkatan sendiri buat pola asuh mereka yang gagal. Ini WJDI artinya we just didn't get it atau ya kami emang nggak ngerti. Ini pengakuan yang tulus banget ya dari orang tua yang sayang sama anaknya tapi udah di titik putus asa. Mereka tahu ada yang salah cuman belum nemu aja solusinya sampai telepon dari polisi itu datang. Dan disinilah ceritanya berbalik. Berbekal ilmu parenting baru yang mereka pelajari, orang tuanya Jack mutusin buat nggak jatuh ke lubang yang sama lagi. Kali ini mereka coba sesuatu yang benar-benar beda, sesuatu yang radikal. Coba bayangin gimana kagetnya si Jack dengar kalimat ini. Ibunya nggak panik, nggak marah-marah, dan yang paling penting nggak langsung mau nyelamatin dia. Malah dengan super tenang Tammy bilang, ini masalahmu, kamu yang selesaikan. Wow, ini dia momen kuncinya. Masalahnya sekarang udah pindah tangan, dan ini langkah yang cerdas banget. Bukannya ngelawan polisi, Tammy malah kerja sama. Dia jadiin polisi itu sekutunya. Dia ngelihat ini bukan sebagai bencana, tapi sebagai kesempatan emas buat Jack belajar, dan dia minta tolong polisi buat bantu dia ngasih pelajaran itu. Oke, rencananya dimulai. Polisinya telepon Tammy dan sengaja banget di loudspeaker biar Jack bisa dengerin semua panggungnya udah disiapin buat sebuah drama yang penuh pelajaran. Jawaban Tammy ini pasti bikin Jack merinding. Ibunya yang biasanya langsung lari buat nolongin sekarang dengan santainya bilang, nggak bisa.
beda banget kan sama cara mereka yang dulu. Nah loh, dramanya makin panas sesuai skenario, polisinya naikin tensi neken si Temi. Ini benar-benar tes mental buat dia. Kira-kira dia bakal goyah enggak ya dan balik lagi jadi ibu penyelamat, dan ini dia jawaban pamungkasnya. Keren banget. Dengan kalimat ini, temukin kalau dia teguh sama prinsip barunya. Dia minta anaknya tanggung jawab, tapi posisinya tetap sebagai orang baik. Dia peduli, tapi dia nggak akan ikut campur tangan. Coba deh kita bandingin, kelihatan banget kan bedanya. Di satu sisi ada cara lama, panik, marah-marah, ujung-ujungnya anaknya diselamatin. Di sisi lain cara baru yang lebih santai. Semoga berhasil ya nak, biarin dia yang urus dan biarin dia ngerasain sendiri akibatnya. Ini perubahannya fundamental banget. Terus gimana akhirnya? Berhasil nggak cara baru yang nekat ini? Apa Jack beneran masuk sel barang penjahat dewasa? Yuk kita lihat akhir dari cerita ini, yang jujur hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata konsekuensi yang diterima Jack itu bukan sel yang seram, tapi sesuatu yang mungkin lebih ngena. 3 jam dia duduk sendirian di bangku kayu kantor polisi, mikirin apa yang udah dia lakuin. Nggak ada drama, cuma ada waktu buat merenung, dan lihat apa yang terjadi setelahnya. Mengharukan banget. Jack bukannya marah, dia malah lari meluk ibunya dan bilang terima kasih. Justru karena dibiarin nanggung akibatnya sendiri, Temi sebenarnya ngasih hadiah berharga buat Jack dan hubungan mereka jadi lebih baik. Kisah Jack ini benar-benar contoh sempurna buat sebuah ide yang lebih besar. Jadi, ngasuh remaja itu ibaratnya kita naik kelas, kita harus pindah dari parenting level SD ke level kuliah S2. Nah, ini dia alasannya kenapa cara-cara lama itu seringkali gagal total buat remaja. Otak remaja itu lagi berkembang pesat. Mereka lagi pengen-pengennya nyoba bikin keputusan sendiri. Kalau kita terus-terusan ngontrol atau nyelamatin mereka, itu sama aja kayak kita nggak ngebiarin mereka latihan otot buat ngambil keputusan. Makanya kita butuh pendekatan yang baru. Jadi intinya filosofi cinta dan logika itu gini. Cinta itu kita tunjukin bukan dengan ngelindungin mereka dari semua masalah, tapi dengan percaya sama mereka buat belajar bikin keputusan sendiri. Dan logikanya itu datang dari konsekuensi alami. Karena jujur aja konsekuensi nyata itu guru yang jauh lebih baik daripada omelan kita kan. Pada akhirnya ini jadi filosofi yang win-win solution banget. Orang tuanya menang jadi lebih tenang, nggak perlu marah-marah atau ngancam lagi. Anaknya juga menang. Mereka jadi belajar tanggung jawab dengan cara mecahin masalahnya sendiri. Dan yang paling penting hubungannya juga menang. Karena ini bisa ngebangun fondasi pertemanan yang awet seumur hidup. Nah, dari semua cerita tadi ini jadi pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Kalau kita mau membesarkan anak remaja kita jadi orang dewasa yang bertanggung jawab, kira-kira apa ya yang perlu kita lepaskan mulai hari ini? Mungkin rasa kontrol kita, rasa takut kita, atau mungkin keinginan kita untuk selalu jadi penyelamat. Part 1, Love and Logic Parents Grow Up. Love and Logic Parenting. Will it work with teenagers? Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau ngasuh remaja itu kayak semua aturan yang kita tahu tiba-tiba nggak berlaku lagi? Tantangannya jadi lebih besar dan rasanya kayak kita dilempar ke level tersulit dalam game pengasuhan tanpa persiapan apa-apa. Tapi gimana kalau ada pendekatan yang bisa mengubah semua dinamika ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng filosofi dari buku Mengasuh Remaja dengan Cinta dan Logika. Saya sangat terkejut. Depresi melebihi apapun yang bisa saya jelaskan. Coba bayangin ini tuh ungkapan jujur dari seorang ibu waktu dia nemuin ganja di kamar anaknya. Perasaan kaget, bingung, hancur, putus asa. Ini adalah momen yang sayangnya dialami banyak orang tua. Momen dimana kita sadar cara-cara lama yang dulu ampuh sekarang udah nggak mempan lagi. Tapi perasaan tak berdaya itu bukan berarti Anda gagal sebagai orang tua loh. Justru itu adalah sebuah sinyal penting. Sinyal kalau strategi yang dulu berhasil buat anak-anak kayak ngasih perintah langsung atau selalu ngelindungin sekarang malah jadi bumerang kalau diterapkan ke remaja yang lagi sibuk-sibuknya cari jati diri. Kenapa bisa begitu? Mari kita lihat lebih dalam. Waktu lagi pusing-pusingnya ngadepin remaja, kebanyakan dari kita secara alami bakal milih satu dari 2 jalur yang paling kita kenal. Sayangnya untuk remaja, kedua jalur ini justru mengarah ke lebih banyak konflik dan lebih sedikit tanggung jawab. Di satu sisi ada si orang tua helikopter tipe yang selalu siaga, terbang rendah buat nyelamatin anak dari setiap kesalahan kecil. Di sisi lain, kita punya orang tua sersan pelatih yang ngatur segalanya pakai perintah, ceramah, dan hukuman. Niatnya sih baik ya dua-duanya.
tapi kok hasilnya sering kiali malah jauh dari harapan. Soalnya begini, di balik semua aksi penyelamatan si orang tua helikopter, ada pesan tersembunyi yang ditangkap sama si remaja. Bukan aku sayang kamu, tapi pesannya adalah kamu itu rapuh. Kamu nggak bakal bisa berhasil tanpa aku. Pesan ini tanpa kita sadari pelan-pelan menggerus kepercayaan diri mereka untuk jadi mandiri. Nah, sama halnya dengan si Sarsam pelatih. Setiap perintah dan ceramah juga bawa pesan terselubung. Pikiranmu itu nggak penting, nggak usah repot-repot mikir. Biar aku aja yang bikin semua keputusan buat kamu. Ini tuh bukannya menanamkan rasa hormat, tapi justru jadi bibit perlawanan dan pemberontakan. Jadi kalau terlalu melindungi itu salah dan terlalu ngontrol juga salah. Terus gimana dong? Apa kita harus nyerah aja? Tentu saja enggak. Jawabannya itu ada pada sebuah pergeseran. Pergeseran cara kita memandang peran kita sebagai orang tua. Disinilah kita kenalan sama konsep orang tua konsultan. Ini bukan soal menyerah, tapi soal mengubah taktik. Daripada jadi bos yang suka nyuruh atau jadi tim SAR yang selalu menyelamatkan, peran Anda itu bergeser. Sekarang Anda jadi seorang pemandu yang bijaksana, seorang konsultan terpercaya dalam hidup mereka. Terus apa sih bedanya jadi seorang konsultan? Ini, mereka lebih banyak nanya daripada nyuruh. Mereka nggak ngasih ultimatum, tapi nawarin pilihan-pilihan. Dan yang paling penting, mereka membiarkan remaja belajar dari konsekuensi alami pilihan mereka sendiri. Karena disitulah letak pembelajaran yang sesungguhnya. Pendekatan konsultan ini bukan cuma ngandalin perasaan loh, tapi dibangun di atas beberapa prinsip inti yang kelihatannya sederhana tapi dampaknya luar biasa. Inilah fondasi yang bikin semuanya berhasil. Oke, ada 4 pilar utamanya. Pertama, biarkan remaja merasa memiliki masalahnya sendiri. Ini kuncinya. Kedua, kita tetap pegang kendali tapi caranya dengan ngasih pilihan-pilihan yang kita setujui. Ketiga, dan ini penting banget, selalu awali dengan empati yang tulus sebelum membiarkan konsekuensi berjalan. Dan yang terakhir, ingat tujuan utamanya adalah membangun hubungan yang kuat untuk jangka panjang. Nah, ini dia formula saktinya. Empati ditambah konsekuensi sama dengan sukses. Empati bikin Anda tetap jadi sekutu ya, jadi good guy-nya. Anda bisa bilang, duh sayang banget nilaimu jelek. Pasti rasanya nggak enak ya, ini menjaga hubungan tetap baik. Nah, setelah itu biarkan konsekuensinya yang jadi guru atau bad guy-nya. Misalnya ya, dia jadi harus belajar lebih ekstra di akhir pekan. Pelajarannya datang dari pilihan dia sendiri, bukan dari omelan kita. Jadi, poin krusialnya adalah semua ini bukan cuma soal gimana caranya kita bisa selamat dari drama masa remaja, ya. Ada tujuan yang jauh-jauh lebih besar dan lebih penting di baliknya. Tujuannya adalah untuk melatih mereka menghadapi dunia nyata. Setiap pilihan yang mereka buat, setiap konsekuensi yang mereka hadapi di bawah bimbingan Anda, itu semua adalah sesi latihan untuk kehidupan dewasa. Anda itu bukan lagi sedang membesarkan seorang remaja yang penurut, tapi Anda sedang membentuk seorang orang dewasa yang kompeten dan bertanggung jawab. Dan inilah hasil akhirnya yang paling indah. Dengan mengambil peran sebagai konsultan yang penuh empati, Anda bukan cuma memandu mereka jadi dewasa, Anda sedang membangun fondasi untuk sebuah hubungan yang baru. Hubungan di mana anak Anda saat dewasa nanti bukan cuma menghormati Anda, tapi juga melihat Anda sebagai seorang teman. Dan bukankah itu tujuan yang paling berharga? Part 1. Love and Logic Parents Grow Up. Back to the basics. Part 1. Training teens to act responsibly. Oke, kita mulai ya. Kalau Anda punya anak remaja, pasti pernah kan merasa bingung, pusing, atau bahkan frustrasi. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bedah sebuah pendekatan yang jujur aja bisa mengubah cara pandang kita total. Ini semua berdasarkan buku keren, Mengasuh Remaja dengan Cinta dan Logika. Gimana? Familiar banget kan skenario kayak gini? Seorang remaja berharap orang tuanya yang bakal beresin masalah dia. Ini nih frustrasi yang sering banget dihadapi para orang tua. Kayaknya baru kemarin kita yang ngurusin semuanya, sekarang kok jadi senjata makan tuan ya? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya dan jawabannya. Wah, mungkin bakal bikin Anda kaget. Ini bisa benar-benar mengubah cara Anda memandang peran sebagai orang tua selama ini. Oke, semuanya itu berawal dari satu hal yang paling dasar, yaitu pondasi konsep diri. Jadi, siapa sih aku menurut para remaja ini? Ini penting banget. Jadi gini,
Konsep diri atau rasa harga diri itu bukan dibangun dari pujian-pujian kosong kayak, wah kamu hebat gitu. Bukan rasa percaya diri yang sesungguhnya itu muncul saat mereka berhasil melakukan sesuatu dengan usaha dan otak mereka sendiri. Itulah yang ngebentuk mereka. Nah, kalau mereka merasa mampu, mereka jadi lebih mungkin bertindak secara bertanggung jawab. Dan ini jadi semacam lingkaran positif yang keren banget. Rasa mampu mendorong tanggung jawab memperkuat rasa mampu. Terus begitu. Oke, kita lanjut ke prinsip kedua ya. Dan yang ini benar-benar mengubah paradigma kita soal tanggung jawab. Ini bukan soal mengajar loh, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Intinya begini, Anda nggak bisa maksa anak remaja jadi bertanggung jawab, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah menciptakan sebuah lingkungan, sebuah arena di mana mereka bisa belajar dan menangkap rasa tanggung jawab itu dengan sendirinya. Lihat deh perbedaannya di sini. Jelas banget kan, cara lama yang pakai ceramah dan ancaman itu cuma bikin mereka makin memberontak. Tapi cara baru ini dengan memberi kesempatan dan membiarkan mereka bikin keputusan. Bahkan kesalahan itu justru membangun kemandirian. Beda banget hasilnya. Oke, sekarang kita masuk ke prinsip ketiga dan mungkin ini yang paling sulit buat kita sebagai orang tua, yaitu membiarkan anak remaja kita punya masalahnya sendiri dan juga solusinya sendiri. Soalnya gini, setiap kali kita buru-buru datang jadi pahlawan untuk menyelamatkan mereka, entah itu tugas sekolah yang lupa atau bahkan kena tilang, kita tuh secara nggak sadar mengirim pesan, kamu tuh nggak sanggup ngurus ini sendiri. Wah, itu kan ngerusak kepercayaan diri mereka ya. Nah, prosesnya brilian banget. Pertama, si remaja bikin pilihan yang kurang oke, kena tilang misalnya. Nah, langkah kedua ini kuncinya kita sebagai orang tua kasih empati, bukan solusi, bukan kita yang bayarin. Kita bilang, waduh apes banget. Terus gimana rencanamu buat beresin ini? Lihat kan, dengan begitu di langkah ketiga, mereka yang harus cari jalan keluar. Mungkin cari kerja sambilan buat bayar denda. Ini powerful banget. Baik, yang terakhir prinsip keempat, anggap aja ini alat praktis buat menghentikan perang argumen yang enggak ada habisnya di rumah. Hayo, siapa yang sering terjebak debat kusir sama anak remajanya? Pasti pernah ya? Nah, masalahnya begitu kita berdebat, fokusnya jadi pindah. Bukan lagi soal perilaku mereka, tapi jadi soal siapa yang menang adu mulut dan itu perang yang enggak bakal bisa kita menangkan. Jadi daripada ikut-ikutan panas, coba pakai jurus baru ini. Respon-respon seperti ini misalnya, papa atau mama penasaran deh perasaan apa yang bikin kamu milih kayak gitu, atau oke, itu salah satu pilihan. Apapun yang terjadi, kami tetap sayang sama kamu. Kalimat-kalimat ini tuh fungsinya buat mengembalikan tanggung jawab berpikir ke pundak mereka, bukan ke kita. Jadi kalau kita rangkum ya, 4 pilar ini intinya mengubah peran kita. Dari yang tadinya manajer super sibuk buat anak kita, sekarang kita jadi konsultan. Dari yang tadinya pemadam kebakaran, sekarang kita jadi pelatih yang membimbing dari pinggir lapangan. Dan inilah tujuan akhirnya. Tujuan kita bukan cuma membesarkan anak yang bertanggung jawab, tapi juga membentuk seorang manusia dewasa yang kelak bukan cuma kita cintai, tapi juga kita sukai dan hormati sebagai seorang teman seumur hidup. Keren banget kan tujuannya?